Kan kita innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kita udah hancur Pak Ustaz. Tapi kita sudah berkeping-keping dimakan cacing tanah Pak Ustaz. Ketika digali kubur di PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga. Mana ada orang mau membeli tanah wakaf? Tanah wakaf, wakaf artinya berhenti. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya wakaf karena berhenti. Tapi kalau dia sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasal namanya. Wasal bersambung tak berhenti. Wakaf berhenti. Kenapa tanah wakaf ini disebut berhenti? Karena selama ini ditanam karet, hasilnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam pinang, buahnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir ke kantong, masuk ke rekening. Tapi setelah dia menjadi wakaf, dia tidak lagi mengalir ke dalam kantong pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya meninggal dunia, mengalir ke alam kuburnya, mengalir ke alam barzakhnya, mengalir sampai hari kiamat. Itulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang lain putus. Amalnya yang selama ini banyak, rajin sholat duha, putus. Rajin baca yasin, putus. Rajin sholat tahajud, putus. Rajin ceramah, putus. Abdul Somad didengar orang ceramah karena masih hidup. Coba bayangkan kalau protokol memanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Datuk Sri Ulama Setiap Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD almarhum. Putus, lari semua ibu-ibu. Tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah mati. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Apa kata ulama arti shadaqatun jariyah? Shadaqatun jariyah adalah wakaf. Maka orang yang cerdas sajalah yang berwakaf. Makanya kata Nabi, siapa itu orang cerdas? Al-Kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang menekan hawa nafsunya, hilang selera nafsu mau jual tanahnya, hilang keinginannya, mau beli mobil baru, mau beli rumah baru, mau ganti pakaian baru. Dia tidak lagi berpikir tentang dunia. Kuwakafkan tanah ini lillahi ta'ala. Dia mampu menekan keinginan-keinginannya. Kenapa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa yang akan mengalir kepada aku sesudah aku mati nanti. Nama pemilik tanah ini tak ada disebut. Siapa yang mewakafkannya tak ada disebut. Tapi malaikat tak pernah lupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naun. Bahkan tadi kata Pak Dr. Abdul Wahid M.Yus, Ustadz Somad, baru saja kemarin dibeli orang tanah ini. Begitu dibeli, langsung diwakafkan. Begitulah semangatnya masyarakat. Kalau ada yang bertanya, ini tanah apa Pak Ustadz? Tanah wakaf. Pengelola wakafnya siapa? Yayasan Wakaf Pambang Madani. Ini penting. Karena ada sebagian orang menerima wakaf pribadi. Aku terima wakaf engkau 25-10 tahun, mulailah berdiri. Rumah anak dia, menantu dia, cucu dia, cicit dia, anak keponakan dia, rumah bini dia, bini pertama, kedua, ketiga, sampai. Bapak senyum, ibu itu mengamuk. Ini jelas bukan pribadi, tapi apa? Yayasan, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan, ada pembinanya. Pembina tidak cukup, ada pengawasnya.
Pengawas tak cukup, ada 3 pengurusnya. Ketua, sekretaris, bendahara. Sehingga kalau terjadi sesuatu, tidak akan mungkin umatku berada sepakat dalam kesesatan. Itu janji Nabi Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku sepakat dalam suatu kesesatan. Pastilah di kelompok komunitas masyarakat itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ke depannya bagaimana ini? Itu Bapak Ibu sudah lihat ada gazebo-gazebo. Apa gazebo itu Pak Ustaz? Pondok-pondok tempat anak-anak membaca, menghafal Al-Quran. Diawali dari membaca. Guru membaca, murid mengikut. Guru menunjukkan makharijul huruf. Yang sebelumnya umat tidak lagi peduli kepada masjid. Solat Jumat pun ditinggalkan. Tapi insya Allah dengan tegaknya tanah wakaf, berdiri masjid, ada orang mengaji, kita sedang menguatkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pulau Bengkalis, bil khusus di Pambang ini insya Allah. Takbir. Orang-orang yang mati masuk ke liang lahat ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang yang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, kalau ku kasih kau hidup lagi, mau hidup apa tidak? Apa jawab jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku waktu hidup walaupun sekejap, sebentar, sedetik, semenit saja. Tambah umurku, tambah usiaku. Yang jadi masalah, umur ini tidak pula isi ulang. Sangkanya umur ini paket 2 giga. Umur ini bukan air galon, bisa habis ditambah. Kalau sudah mati, habis. Tak lagi ada masa tambahan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Kalau sudah mati, mati. Mati jangan dicari. Karena kalau dia sudah datang, tunggu aja lah. Batuk, mati. Ini banyak kadang orang ini takut. Saya ini kalau menurut perhitungan manusia, sudah lama mati. Ada dokter di Batam itu, tidak dibisikkannya ke saya langsung, dibisikkannya ke tim saya. Apa kata dia? Kalau Ustadz Somad itu made in Jepang, udah lama mati. Untung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Sebelum sampai kemari tadi, tetap ditembak tangan ini berapa Celsius, 36, jalan. Tetap pakai masker, tetap hand sanitizer. Kita ikut protokol kesehatan. Itu usaha, itu ikhtiar. Kalau sampai kita meyakini mati karena COVID, berarti bertambah rukun iman kita jadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, COVID. Ini kotak-kotak ini adalah kotak resmi untuk sedekah, wakaf, pembangunan masjid dan ruang-ruang kelas sekolah tahfiz. Coba satu kotak naik ke atas, karena ikan-ikan besar di atas. Ikan paus, ikan hiu, lumbo-lumbo. Kalau di bawah nih ikan-ikan pantau sama teri aja nampak. Tapi 2-3 ton lumayan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu, jangan takut. Kalau engkau punya dompet, di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan 100.000 ke kotak, kau bawa balik pulang 900.000, sampai di rumah malaikat maut datang, mati. Maka yang kau bawa mati, yang 100.000, yang 900.000 itu tinggal. Saya ulang sekali lagi. Kalau di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan ke kotak itu 100.000, yang 900 tinggal di dompet. Kau pulang ke rumah, takdir tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mati. Maka yang 100.000 itulah yang kau bawa mati. Adapun yang 900, maka tinggallah dia.
Nah kalah, aku udah ceramahnya, aku minta juga lagi. Saya mengasih 100 sak semen. Maksud saya ngasih tahu 100 sak semen itu bukan supaya jamaah tepuk tangan. Kalian kasihlah 200. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringatnya saya di Pambang nih 1 sak berapa? 65.000. 68. Oh mahal. 68.000 kali 100 sak 6.800.000. Nanti ku transfer. Berat sebenarnya. Tapi kan udah tercakap awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ingat, 6.800.000. Nah? Apa? Tuh merah. Nampak, mantap. Mainkan Bu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sanggup ngasih tanah 2 hektar, mantap. Kuburnya di akhirat, di padang mahsyar, kuburnya sejauh mata memandang. Tenang di alam barzahnya. 2 hektar. Bayangkan kalau punya rumah luasnya 2 hektar. Oh, buka jendela 2 hektar. Bapak Ibu pikir ruang kubur tuh sejauh mata cemana kita dalam liang kubur. Ini saya mau kasih tahu anak-anak, kalau memasukkan orang tua ke liang lahat, wajahnya hadapkan ke dinding kubur, buka kain penutup wajah, hidungnya mencium dinding kubur. Anak-anak, waktu masuk oma ayah kalian ke liang lahat, yang paling afdal memasukkannya adalah kalian hadapkan wajahnya ke kiblat, hidungnya buka penutup kain wajahnya, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Ini dinding liang lahat, ini hidung, inilah mata. Jadi mata orang di dalam liang kubur itu cuma segini jarak pandangnya. Itulah makanya doanya, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kenapa? Karena di dalam liang kubur dia hanya memandang. Setelah itu pulanglah orang ke rumah. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat itu ada 3. Mau orang kaya, mau pejabat, siapapun dia, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya yang mewah, duitnya yang banyak, selimutnya yang cantik, ikut mengiringnya, tapi hanya sampai ke atas pelataran parkir. Habis itu mobil pulang ke rumah. Yang kedua ahluhu, anak cucu menantu sahabat, handai tolan, kawan sekolah, orang sekampung, ikut mengiring sampai ke pemakaman. Setelah itu mereka pun yarji'usnani, yang 2 balik ke rumah. Kawan balik, anak bini balik, mobil cantik balik. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Siapa yang tinggal di alam kubur? Siapa yang tinggal di alam barzah? Siapa yang tinggal di liang lahat? Itulah duit 2.000 perak yang masuk ke kotak tadi. Melayang-layang lah duit 2.000 tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang tahu tentang hakikat hidup, maka hilanglah bakhil dan pelitnya. Kalau orang tahu tentang hakikat duit, maka hilanglah takut dan cemasnya. Kalau orang tahu tentang hakikat bagaimana kita mati, maka meneteslah air matanya. Tapi apa mau dikata, kita memang tak nampak yang ghaib-ghaib. Malaikat maut kita tak nampak, kiraman katibin kita tak nampak, mungkar nakir kita tak nampak, azab kubur kita tak nampak. Kalau nampak, kamulah yang ku nampak, kata Nabi. Pastilah kamu akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah nabi-nabi menjelaskan, kalian akan mati, kalian masuk liang lahat, harta kalian akan tinggal. Habis nabi-nabi datanglah sahabat, habis sahabat datang tabi'in,
selesai tabi'in, tabi'in, datang para alim ulama, sampai ke negeri Melayu, sampai ke bumi Lancang Kuning, sampai ke Pambang, sampai hari kiamat, Islam tak akan putus. Mana buktinya? Ada yang mewakafkan tanah, ada perempuan yang luar biasa memperjuangkan yayasan ini. Maka insya Allah sampai hari kiamat di Pambang ini tetap bergema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam Al-Qur'an, wa may yartadda minkum an dinihi, kalau seandainya kalian murtad, tak ada kalian yang mau sholat, tak ada yang mau baca Quran, tak ada yang mau menolong agama Allah, mati kalian semuanya. Fasaufa ya'tillah, diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menolong agama Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tidak berperang dengan atas nama besar. Mereka tidak memperjuangkan nama mereka. Yang memperjuangkan hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya yakhafuna fillah, la yakhafuna fillah. Mereka tak takut sedikit pun menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tanah mereka ambillah, semen ambillah, tak sanggup kasih batu ambillah, tak sanggup kasih apapun, ambil pasir. Itulah yang akan menjadi penolong pada saat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada harta, hari itu tak ada anak, harta tak bisa menolong, anak tak bisa membantu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal soleh. Illalladzina amanu, hanya iman saja yang bisa menolong. Wa amilus salihat, dan amal soleh, amal soleh. Yang sudah beramal soleh, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, sudah kugas habis, mikrofonnya pun mantap pula. Ini gara-gara Laksmana mengamuk tadi juga. Ustadz itu pun ikut mengamuk jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini ragu-ragu, entah iya entah tidak, entah iya entah betul, entah tidak. Maka datanglah orang meyakinkan, menguatkan bahwa alam ini hanya ilusi saja. Jabatan, kekuasaan, harta benda, anak cucu, persahabatan. Kalau kematian sudah datang, putus habis semua. Ustadz Somad, tolonglah Ustadz ceramahkan tentang peduli kepada kubur. Kenapa begitu Pak? Ini di Masjid An-Nur nih, Masjid An-Nur Pekanbaru. Di depan tempat jual lontong, saya makan di situ. Dulu selalu saya makan situ. Sekarang tak bisa lagi. Asal makan, datang orang minta foto. Ustadz Somad, ya Pak, tolong ceramahkan tentang mengurus kubur. Kenapa begitu Pak? Aku baru ziarah ke makam abangku tadi Pak Ustadz. Terus lalangnya setinggi toga Ustadz. Mana bininya yang katanya buah hati belayan jiwa? Oh my sweet. Kenapa kau biarkan makam di suamimu setinggi lalang toga? Padahal dulu waktu mereka memakamkannya, mereka masukkan dia ke liang lahat. Waktu mereka mau menimbunnya, engkau kan yang menangis di pintu kubur tuh. Apa? Dia sudah mati, tak ada kau tengok lalangnya. Makanya saya kalau ikut acara pemakaman, datang perempuan-perempuan menangis. Kebetulan yang meninggal itu laki-laki. Datang istrinya menangis, apa? Mau masuk ke dalam. Orang yang lain menahan. Jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Saya mau nengok, betul tak dia mau masuk nih? Masuklah, masuk. Tak ada masuk, sandiwara aja tuh guys. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bapak-bapak, duit tuh kasihlah untuk pembangunan masjid. Untuk ibu bagus juga, untuk ibu mantap juga. Ustadz ini tak enak,
Dibilangnya pula kami ini tak mau ikut mati. Oke, kalau gitu kita balik. Tadi bapak tuh mati, ibu hidup. Sekarang kita balik, ibu mati. Kalau ibu meninggal, bapak pun juga akan tetap hidup. Kenapa begitu? Karena dalam Islam orang tidak boleh ikut orang mati. Yang boleh itu ikut orang hidup. Tidak ada Islam menganjurkan kalau ada orang mati lalu kita ikut mati. Nah, dalam agama lain mungkin ada. Ikut mati, dibakar sama-sama, masuk ke lubang sama-sama. Dalam Islam tidak. Kita akan mati sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan mati sendirian. Kau akan menghadap aku sendirian. Apalah yang menemani kita kalau mati? Nih, tanah 2 hektar. Tuh, wakaf gazebo. Tuh, wakaf pondok tahfiz Quran. Yang sanggup mengasih Quran 30 juz, sampaikan ke Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup mengasih Quran, surat Yasin, sampaikan ke Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih surat Yasin, Al-Fatihah, tak usahlah, baca aja sendiri. Tak sanggup ngasih tanah 2 hektar, sanggup ngasih batu bata, antarkan batu bata 1 truk untuk Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil kasihkan. Kerikil pun tak sanggup, yang paling kecil lagi, pasir kasihkan. Pasir pun tak juga sanggup, mati aja lah. Apa lagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jabatan, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa fitnah? Nah, selesai. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini poin yang pertama. Saya mau menjelaskan tentang hakikat hidup. Hakikat hidup banyak kawan tertawa. Hakikat hidup banyak teman bersenda gurau. Hakikat hidup banyak teman bercita-cita tinggi. Tapi ketika sampai masa sulit, berjengkal, maka kita hanya saja berdua dengan amal yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam surat yang paling pendek, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, seandainya hanya surat ini saja, lakafa, kata Imam Syafi'i, cukup surat ini saja. Surat apa itu? Wal asr, demi masa. Ada masa kaya, ada masa sehat, ada masa punya jabatan, ada masa kau masih hidup. Innal insana lafi khusr. Semua kalian rugi, semua kalian tak beruntung, semua kalian rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 10 kali. Sedang ganteng aja rugi, apalagi tak ganteng. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, mengajak orang kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, mengajak orang untuk sabar. Seringkali dikatakan sabar ini, sabar sakit, sabar mati, sabar patah, sabar tekilir, sabar musibah. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan selera untuk beli barang baru. Sabar untuk tidak beli cincin baru. Sabar untuk tidak beli tas baru. Sabar untuk tidak ganti jilbab baru. Duitnya kau mana? Duitku pakai untuk berwakaf. Itulah sabar yang paling tinggi. Sabar untuk tidak ganti rice cooker baru. Sabar untuk tidak beli panci baru. Ini Ustaz ini mengarah ke ibu-ibu aja nampaknya nih. Karena hampir semua iklan di TV itu ditujukan kepada ibu. Tontonlah iklan. Ibu, bapak, saya udah coba ambil kertas nonton TV. Saya tonton, itu semua iklan sebagian besar ditujukan ke ibu. Dari mulai alat kecantikan sampai alat masak, semuanya ditujukan ibu-ibu.
supaya duit ibu habis terkuras. Anda tidak bisa beli cash, kirim ke online, transfer ke nomor berikut ini. Betul apa tidak, Bu? Oh, mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anak-anak kita yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang baik-baik ini sekarang, mereka ini macam api. Api kalau kecil cantik, api kalau kecil perlu, api kalau kecil baik. Tapi kalau sudah besar, dia akan menjadi ledakan, letupan. Begitulah anak-anak kita ini sekarang. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Islam, mereka akan menjadi pecandu narkoba, mereka akan menjadi pezina, mereka akan kena LGBT, mereka akan melakukan perbuatan maksiat, mereka akan ikut geng motor, mereka macam-macam. Dan jangan lupa, sekarang alam tak terbatas dengan apapun lagi, karena kita sudah hidup di 4.0. Di masa semua dunia ini udah macam kampung kecil saja. Jangan katakan karena kita tinggal di kampung lalu selamat dari maksiat. Belum tentu. Jangan katakan karena kita jauh dari kota besar, tidak dekat dengan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kakak anak-anak kita selamat dari narkoba. Belum tentu. Betul tak yang saya cakap tadi? Karena diam semua, lama-lama ragu pula saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya Yayasan Wakaf Pambang Madani ini sudah menyelamatkan generasi Islam yang ada di Pambang, yang ada di Bumi Lancang Kuning, yang ada di Bengkalis. Maka datanglah tuan-tuan guru kemari. Itulah hikmah barokah kalau orang kampung kita ada yang ulama. Kebetulan Dokter Abdul Wahid M. Yus, dosen Usuluddin UIN Suska, Ustadz Haris Riyadi, doktor dari kampung ini. Kalau orang belajar agama, dia berhasil jadi orang, balik dia pasti dia pelihara, dia jaga kampungnya. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati dalam keadaan kafir. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati su'ul khatimah. Seberhasil-berhasilnya orang di perantauan, tetap dia rindu kampung halamannya, pasti dia akan bawa ustadz ke kampungnya, pasti dia akan bangun kampungnya. Itulah beruntungnya Pambang. Coba kalau orang Pambang nih sukses jadi artis sinetron di Jakarta, kaya dia memang di Jakarta, sukses, pulang dia kemari, dibawanya bencong-bencong. Artis terkenal tapi tak mengenal Allah, hebat di Jakarta, pulang dia ke kampung, dibawanya penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya setinggi-tingginya. Atuk-atuk yang di kampung tuh mabuk semua. Tapi karena yang dari Pambang ini adalah ulama, belajar tafsir Al-Quran, dosen di Usuluddin, mengajar di jurusan tafsir, takkan dibiarkannya orang kampungnya buta huruf Quran, takkan dibiarkannya di kampungnya orang tak sholat Jumat. Ada rindunya dalam hatinya, baliklah dia ke kampung. Orang percaya, dikasih orang lah tanah wakaf 2 hektar, datanglah orang berduyun-duyun, ramai datang. Kenapa? Karena ada kelembutan, kerinduan hati. Generasi mereka habis selesai, siapa yang akan melanjutkan Islam di Pambang ini? Inilah anak-anak yang mengaji di gazebo-gazebo, di pondok-pondok ini. Tapi pondok ini tak tahan lama karena dari kayu, maka perlu dibangun pondok permanen. Betul? Maka pondok permanen akan dibangun di sini. Tapi semua peradabannya mesti dari masjid. Makanya tadi kata Pak Doktor Ustadz Somad, nanti kita akan bangun masjid di sini. Saya berharap meminta, walaupun tak banyak pemberian saya 100 sak semen tadi, saya minta supaya untuk cor dasar masjid
supaya kalau saya mati, sholat anak-anak itu di sini, baca Quran dia di sini, mengalir terang benderanglah makam saya insya Allah. Bapak Ibu doakan supaya saya mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Udah jamaah. Awak yang kepanasan, dia pula doakan awak cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicari jadi ustadz ini? Ceramah ke Dumai, ceramah ke Sungai Paning, ceramah ke Bengkalis, ceramah ke Pambang. Yang mau dicari ini apa? Tak ada. Yang mau dicari ini cuman amal jariah. Mudah-mudahan anak-anak Pambang ini menjadi anak soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang menolong agama Allah, sehingga setiap anak Pambang yang baca Quran pagi, petang, siang, malam, di bulan Ramadan mereka iktikaf nanti di sini. Pada malam-malam Ramadan mereka tarawih nanti di sini. Pada subuh-subuh mereka beristighfar di sini. Mengalirlah makamnya, menetes macam tetesan air di tengah gurun pasir yang panas ke makam almarhum Abdul Somad tahun 2050. Saya memang agak lama mati 2050. Kalau yang ini balik 2025 selesai. Kenapa Ustadz buat ceramah lama betul mati sampai 2050? Itu serah saya, orang saya yang megang mikrofon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya berpikir akan mati 2040. Selalu saya berpikir begitu. Aku Abdul Somad lahir 1977, akan mati 2040, umurku waktu itu 63 tahun. Ikut Nabi Muhammad SAW. Selalu begitu. Aku akan mati 2040, umur 63. Akhirnya kawan saya satu kelas, satu bangku, sama-sama sarapan pagi di Panam. Saya kuliah di IAIN 1996. Sama-sama satu kelas di Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Sama-sama satu bangku, saling berdekatan. Sama-sama hampir dilempar pakai penghapus gara-gara kami ketawa di kelas. Sama-sama sarapan pagi, makan lontong. Itulah kawan saya paling baik. Makan lontong, minum susu, minum teh manis, minum kopi. Selama berkawan sama dia, tak pernah saya bayar. Meninggal dia. Meninggal dia, Bu. Lebih dulu, sejak itu berubah cara pikir saya. Bahwa aku tidak akan hidup sampai tahun 2040. Bahwa umurku tak akan sampai 63 tahun. Kapanpun aku bisa mati. Besok pagi pun aku bisa mati. Maka saya tak lagi berpikir umur panjang. Saya melihat kawan saya. Kalau kawanku mati, kenapa aku tidak? Aku pun bisa mati kapan saja. Maka dia, Allah sayang, lebih dulu dia meninggal. Sedangkan aku, Allah juga sayang. Dibiarkan Allah aku hidup supaya aku bisa beramal soleh. Kalau aku besok pagi masih hidup, maka besok pagi pun aku akan ceramah juga. Kalau mati aku malam ini, habislah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berubah pikiran saya, berubah cara pandang saya setelah sahabat kawan saya meninggal. Bahwa aku hidup sampai hari ini karena Allah memberikan aku hidup, karena Allah mengizinkan aku hidup, bukan karena aku ingin hidup. Maka kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal bertambah. Kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal jariah bertambah. Tidak hanya saya, tidak hanya pengurus wakaf, tapi semua yang hadir ini umurnya bertambah, amalnya bertambah insyaallah. Amin. Bapak-bapak polisi, tentara yang mengawal kita hari ini, maka mereka pun mengalir juga amal balasan pahala kebaikan mereka insyaallah. Amin. Yang mau masang-masang tenda ini kalau tidak ikhlas dia, mana ada orang mati bawa tenda? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Entahlah, saya tak tahu, mungkin di Pampang ada. Tapi sepanjang saya menengok, saya pernah nengok orang mati di Mesir, menengok orang mati di Maroko, pernah melihat orang mati di kampung. Belum pernah saya nengok orang mati bawa terpal. Nanti kita akan mati menghadap Allah, langit terbelah. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah.
Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan. Itu lautan akan naik bergulung ke atas darat, hancur. Tsunami namanya. Tsunami datang ke Aceh, tsunami datang ke Jepang, tsunami menggulung hancur. Itu yang datang tuh baru yang perempuan tsunami, yang laki-laki Sumanto namanya. Mohon maaf Pak Sumanto. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika lautan meledak, semua yang dikubur pun bangkit hidup lagi. Sulit bagi Allah menghidupkan kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kita udah hancur Pak Ustaz. Tapi kita sudah berkeping-keping dimakan cacing tanah Pak Ustaz. Ketika digali kubur di PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang, ditemukan kubur-kubur, ada yang tinggal tulang paha, tengkorak kepala hancur, ada yang tinggal tulang, macam-macam. Tapi ada jenazah yang tak hancur sama sekali. Tak hancur. Yang melihat dengan mata kepala, orang jujur amanah bersaksi kepada saya. Saya tengok Ustadz Abdul Somad dengan mata kepala kami sendiri. Wajahnya macam dikebumikan kemarin sore. Jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah Ustadz. Janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad para nabi tak dimakan oleh tanah. Itu kan bukan nabi. Mana ada nabi diutus ke PLTA Koto Panjang? Dia memang bukan nabi, tapi nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pewaris para nabi dijaga Allah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidak hancur Pak Ustaz? Oke, Allah tinggal hidupkan dia, dia tegak berdiri. Lalu bagaimana dengan orang yang hancur, yang tulangnya pun tak ada? Ada tulang yang tak hancur, namanya asmuz zanab, tulang ekor paling ujung, tulang belakang, terus ke belakang, ada tulang ekor paling ujung sebesar ibu jari. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah balik. Tanyalah dokter puskesmas, tanya dokter rumah sakit umum Bengkalis, tanya dokter spesialis, itu cakap Abdul Somad itu betul atau hoax, bohong atau tipu. Pak dokter, apa betul badan manusia ini ada yang tak hancur? Kalau dokternya mau dokter beriman, mau tak beriman, mau dokter kafir, tak ada beda. Dia pasti akan mengakui, karena itu bukti kebenaran medis, bahwa ada satu tulang di badan yang tak hancur, tulang ujung, tulang belakang. Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kita pun akan tegak berdiri, hidup balik, tumbuh tulang belulang, daging-daging, tumbuh kuku, bulu, mata, lemak, sumsum, bangkit menghadap Allah, berdiri menghadap Allah, tidak pakai pakaian, tak ada malu, tak peduli melihat orang, karena semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari dari saudaranya, wa ummihi, lari dari emaknya, emak lari dari anaknya, wa abi, lari dari ayahnya, ayah lari dari anak-anaknya, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami tak memperdulikan keluarganya, wa bani, anak-anak 5 orang, saudara kandung tak peduli, emak kandung tak peduli, ayah kandung tak peduli, saudara kandung, ayah kandung, emak kandung, istri, tak ada istri kandung, anak-anak kandung. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Sesibuk apa kita sampai tak mengurus anak? Sesibuk apa kita sampai tak mengurus saudara? Jangankan mengurus di akhirat. Saya mendarat naik pesawat sampai ke Simpang 3 Pekanbaru. Begitu turun mengurus
koper. Saya berdiri di belakang jamaah. Jamaah ini kenal baik dengan saya. Dia sibuk ngurus kopernya. Lama saya berdiri di belakang, haram dipedulikannya. Sampai saya pukul tepuk bahu. Pak, Ustaz, baru ngurus koper di airport dah tak peduli dia sama kita. Apalagi mengurus nanti di akhirat tentang berapa perbuatan dosa, sebesar apa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bupati, menjadi anggota legislatif, menjadi ketua DPRD, menjadi kapolres, menjadi dandim, menjadi pejabat, menjadi orang kaya. Mereka semua akan dituntut di hadapan Allah. Tapi yang paling banyak dituntut adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak perhitungannya di akhirat. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak cakapnya nih? Itulah makanya saya tak lama lagi selesai. Setiap kata ini akan dihitung di akhirat. Ma yalfizu min qaulin. Semua kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada malaikat-malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kau lakukan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu Abdul Somad. Kami tahu apa yang kau pikirkan Abdul Somad. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Bukan macam itu yang selalu bertanya ke kita. Apa yang kau pikirkan? Siapa itu Pak Ustaz? Facebook. Itu aja yang ditanya Facebook itu kan. Apa yang kau pikirkan? Sekali-sekali coba ibu balas pula dia. Facebook, apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin apa nih Pak Ustaz? Poin yang pertama, hakikat hidup, hakikat mati. Poin yang kedua, anak-anak yang lucu-lucu sekarang ini nanti berubah menjadi orang nakal, jahat, hantu belau, begu ganjang, sundel bolong, nyiblorong. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Quran. Kalau kita didik pendidikan agama. Makanya nanti di sini dibangun masjid. Setelah itu ada SD Quran. Sebelum SD Quran, TK Quran. Setelah tamat TK Quran, paling tidak dia juz 30 ada di kepalanya. Sehingga kalau dia sholat ayatnya baik, bagus. Setelah tamat itu masuk dia SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tamat SMA Quran, kuliahnya terserah. Dari Pambang ke Bandung ITB, dari Pambang ke Bogor IPB, dari Pambang ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dari Pambang ke McGill Kanada, dari Pambang ke Harvard University. Terserah kemana dia jauh mata memandang. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Tapi di hari petang kau akan tetap pulang kembali ke Pambang. Setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya tak pernah memaksa Bapak Ibu. Tapi tengoklah. Ngancam Ustaz semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia terbang. Biarkan dia pergi kemanapun. Nanti Pak Ustadz kalau anak kami SD Quran, SMP Quran, SMA Quran jadi apa? Kenapa kau takut dia jadi apa? Ini yang di depan ini tamat-tamat pesantren semua. Pak Haji Sahrial Abdi Bupati Bengkalis tamat pesantren Babu Salam Pekanbaru. Bisa jadi bupati. Tepuk tangan tuh Pak Bupati. Tamat pesantren bisa jadi bupati. Tamat pesantren, bupati, bisa baca Quran dengan bagus, bisa bahasa Arab, ganteng pula. Ini udahlah tak ganteng. Baca Quran tak lancar,
Tak pula bupati. Hidup lagi. La ilaha illallah. Ketua DPRD Bengkalis. Tamat Al-Azhar Kairo 1991 udah sampai dia ke Kairo. Tamat Al-Azhar Mesir, tamat pesantren, hafal Quran, ganteng juga, bisa jadi ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Tepuk tangan untuk Pak. Mudah-mudahan dengan tepuk tangan tuh mengalir sedekah-sedekah. Mereka ini kan udah tinggal tanda tangannya. Gitu deh. Jadi menara. Tengok kemana arah tanda tangannya. Kalau ke bawah, AWC. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang dan bangga. Kenapa? Karena pejabat-pejabat kita ini muda. Pejabat-pejabat kita ini suka kepada agama. Kita doakan mereka istiqomah. Mudah-mudahan jabatan mereka makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi supaya dipakainya untuk menolong agama Allah. Amin. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Saya ingin dalam 5 waktu sholat menjelang azan, dari azan menjelang iqamat, selesai membaca doa, berdirilah menara masjid di sini, melaung-launglah suara anak-anak itu berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Masuk ke batang-batang kelapa itu, gemuk kelapa. Masuk ke pokok-pokok sawit, tumbuhan berondol-berondol. Masuk ke gotah-gotah karet, subur karet-karet itu. Tak percaya kami Pak Ustadz? Enggak apa-apa, tapi dalilnya ada. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajat tingkatan kemuliaan. Di atas tanah ini akan dibacakan Quran. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, turun rahmat. Dibacakan Quran di dalam masjid, turun rahmat. Dibacakan Quran di atas tanah ini, maka turunlah rahmat ke Pambang dengan bacaan anak-anak penghafal Quran itu nanti insyaallah. Amin. Wa idza quri'al Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Bagaimana supaya Pambang ini tetap turun barokah Allah? Mudah saja. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pambang ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuma minta 2, ku minta dari kalian iman, percaya Allah ada, wattaqau, takut kepada Allah, jangan buat maksiat dan dosa. Apa balasan Allah? La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk orang Pambang barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Tumbuhlah tanam-tanaman yang hijau, berhasillah buah-buahan. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat rahmat barokah itu. Akhaznahum, kami ganti nikmat menjadi laknat. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menjaga Pambang, untuk menjaga Bengkalis, untuk menjaga Riau, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia
dengan menumbuh banyakkan pondok-pondok tahfiz Quran, menggiatkan wakaf-wakaf tempat beramal soleh, maka insya Allah Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.